tujuannya itu sekarang itu adalah refund harga mati. Mau ditawarkan apapun, kita pengennya refund. Makanya ucapan manajemen Lipo untuk meredam mungkin meninak bobokan konsumennya itu 2027 itu selesai semua. Itu mustahil. Gimana dong? Tiba-tiba panik, tiba-tiba cemas. Bawa aku pergi dari sini. Kita lupa semua ini dapat menjadi milik kita. Aku ingin pindah ke Meikarta. Meikarta merupakan mega proyek besutan Lipo Group yang pertama kali diperkenalkan ke publik pada 4 Mei 2017 dengan nilai investasi mencapai 278 triliun rupiah. Proyek itu dikerjakan oleh PT Mahkota Semesta Utama yang merupakan anak usaha PT Lipo Cikarang Tbk. Pada November 2016, PT Lipo Cikarang Tbk melalui anak perusahaannya PT MSU merencanakan pembangunan area komersil meliputi apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, pemukiman, dan perkantoran. Area itu berlokasi di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan masifnya promosi Ciamik layaknya sebuah kota paling modern, indah dengan infrastruktur lengkap yang dikemas dalam sebuah desain dan visual, membuat banyak orang tergiur membeli unit apartemen. Aku ingin pindah ke Meikarta. Atas nama Lipo Group, siapa yang ragu? Dari penelusuran kumparan pada Rabu 14 Desember 2022, kondisi apartemen yang terletak di Distrik 1 belum sepenuhnya rampung, terutama pada beberapa lantai di bagian bawah. Namun memang beberapa unit di apartemen itu sudah terlihat dihuni. Sementara pada Distrik 2 dan 3 masih berupa bangunan yang belum selesai hingga tanah merah alias lahan kosong. Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta atau KPKM A.F. Mulyana menyebut bahwa pengembang proyek Meikarta diklaim telah menjual 100.000 hingga 130.000 unit properti hunian, sementara pihak pengembang baru memenuhi 1.800 unit. Mereka menilai Meikarta telah melakukan one prestasi serah terima unit karena telah melewati batas waktu grace period serah terima.
Inilah curahan hati para konsumen Meikarta yang telah melunasi dan masih mencicil unit apartemen yang hingga kini belum dilakukan serah terima. Pada awalnya, ketertarikan itu mungkin tujuan daripada pengambilan unit Meikarta itu beda-beda. Ada yang investasi, ya. Kemudian ada yang memang pengen diversifikasi bisnis, ya kan. Kemudian ada yang untuk jadi warisan untuk anak cucunya nanti. Ada juga yang sebagai tempat tinggal. Ya kami waktu itu karena menganggap Lipo itu grup besar, sehingga kami percaya aja, ya udah. Pas mulai ada feeling gak beres itu dari mulai ada berita yang ternyata katanya belum dapat izin. Nah itu udah langsung, wah itu udah masuk apa ya, udah puluhan juta sih ya waktu itu. Terus kayak wah ini gimana ya, maksudnya soalnya kalau aku kan udah jalan sama KPA kan, jadi kayak buat stop juga kayaknya bakal agak apa ya, bakal merugikan di akunya kalau misalnya aku sampai stop. Jadi waktu itu karena ada desas-desus nggak ada izin, ya agak panik juga sih, agak wah ini gimana ya, mau nanya juga bingung nanya ke siapa karena agennya sendiri udah pada hilang gitu. Agen yang dulu waktu awal aku beli itu semua agen udah nggak ada. Ya udahlah, aku cuma mikir kayak aku cuma jalanin kewajiban aku aja gitu. Jadi sampai saat ini tuh, sampai hari ini baru masih tetap bayar gitu, tetap bayar cicilan. Ada anggota saya itu yang anggota komunitas itu yang dia itu asalnya punya tempat, sekarang jadi ngontrak, bukan tempat usaha. Karena uangnya dipakai untuk beli apartemen yang sekarang ini nggak selesai, akhirnya dia usahanya tuh jadi ngontrak terus pindah ke pinggiran. Karena untuk bertahan hidup ya tetap terpaksa dijalankan. Nggak ada tempat parkir sekarang itu dan posisinya ngontrak. Menyedihkan, ada yang sampai cerai suami istri itu. Ada yang sampai wafat Pak, gara-gara stres. Ada yang tidak bisa menyekolahkan anaknya kuliah karena itu biaya untuk investasi untuk kuliah. Indonesia Property Watch menyoroti pentingnya mediasi antara kedua belah pihak, antara pengembang dan konsumen. Dalam kasus ini, pemerintah diharapkan dapat menjadi perantara untuk keduanya. Memang ini agak kompleks, Pak. Kita nggak susah juga cari solusinya gitu, Pak. Ini masalah komunikasi saya rasa ya. Ya kita bilang komunikasi. Kalau saya lebih mengetengahkan komunikasi sih, Pak. Kalau masuk ke sana itu dua-duanya konsumennya pengembangnya juga image-nya jadi jelek gitu kan. Nggak akan selesai kok Pak ini Pak. Jadi ini satu kelemahan kelembagaan kita juga. Kalau kita bicara properti, masalah konsumen nggak ada kementerian yang ke sana gitu. Ini dari dulu saya udah sampaikan ke ini, kita tuh konsumen tuh sangat lemah gitu. Makanya kemudian saya sampaikan, konsumen harus hati-hati. Tanya legalnya dulu, even itu pengembang besar, ya kan? Progres pembangunannya seperti apa, track recordnya seperti apa. Itu yang jadinya ke sana gitu loh Pak. Jadinya lebih ke kehimbauan gitu Pak. Nah sebenarnya yang waktu itu saya kritik keras adalah juga pemerintah itu sendiri. Ya, pemerintah itu walaupun kemudian itu karena regulasi, nah yang kemudian saya kritik juga regulasinya itu adanya kebijakan pre-project selling. Ya, pre-project selling itu kan intinya developer boleh menjual atau menawarkan unit produknya kepada konsumen walaupun unit itu belum ada. Jadi pemerintah hanya secara moral secara institusional hanya mengeluarkan izin lokasi, izin IMB, tapi tidak mengawasi bagaimana konstruksi itu dilakukan ya terhadap unit-unit perumahan ataupun unit-unit apartemen yang dibangun oleh developer itu. Komunitas Peduli Konsumen Meikarta mengungkapkan pihaknya telah menghubungi Komisi 3, Komisi 5, dan Komisi 11 DPR agar permasalahan ini bisa diusut. Permintaan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta dikabulkan oleh DPR dengan diadakannya rapat dengar pendapat atau RDP yang dilakukan pada Rabu 14 Desember 2022. Namun apabila rapat dengar pendapat tidak membuahkan hasil yang konstruktif, Ayub Mulyana selaku Ketua KPKM rencananya akan membawa permasalahan ini hingga ke pengadilan. Kalau aku sih harapannya yang pasti sih maksudnya
please dari pihak pengembang gitu, maksudnya bener-bener bisa penuhi janjinya gitu ya, maksudnya kayak ya maksudnya yang pengen tinggal di Meikarta tuh beneran ada banyak loh, yang beli itu kan banyak, itu dengan harapan kan bisa tinggal di sana gitu. Jadi kalau bisa sih tolong diseriusin, kita berasa kayak dimainin aja gitu. Jadi kayak kalau misalnya memang serius itu tolong diseriusin, dikejar biar cepat selesai gitu. Sama kalau misalnya enggak ya dikasih kejelasan aja kapan gitu. Kalau misalnya pun mangkrak tolong dikasih ya jangan ya itu jangan di PHP-in ya, kalau misalnya mangkrak stop ya dibilang stop, biar kita yang orang-orang yang udah terikat sama KPA bank itu kan bisa lebih aman untuk bisa di refund gitu, bisa dikembalikan gitu. Karena kalau misalnya memang project mangkrak kan memang seharusnya itu bisa dikembalikan gitu, bisa di refund. Kasihan sih yang orang-orang yang udah bayarin tiap bulan gitu, jadi kayak duitnya hilang aja sebenarnya. Ya harus bertanggung jawab gitu loh. So, jangan beralasan A sampai Z gitu loh. Beralasan yang tidak gitu. Dan berlindung terhadap PKPU.